Shalom, perkenalkan nama saya Alvendri Putra Kerenting, kelas 6 dengan NIM 2314201078. Di video ini saya akan membuat tugas yang berkaitan dengan UAS, konsep dasar keperawatan, dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilan, Eskep, Pemkes. Nursing advocacy adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat. Peran advokat keperawatan sebagai penghubung antara klien tim kesehatan lain dalam rangka penilaian kebutuhan klien, membela kepentingan klien dan membantu klien memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Menurut para ahli, perawat advokat ada 3. Pertama, Anna tahun 1985, melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak komponen dan melanggar etik yang dilakukan oleh siapapun. Kedua, Free tahun 1987, advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Ketiga, Gondo 1983, advokasi merupakan dasar falsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Hak mendapat informasi. Pertama, penyakit yang dideritanya. Kedua, tindakan medik apa yang hendak dilakukan. Dan yang ketiga, kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya. Keempat, alternatif terapi lain beserta risikonya. Dan yang terakhir, prognosis penyakitnya. Pengambilan keputusan. Pertama, suatu tindakan pemulihan di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu situasi tertentu. Kedua, merupakan pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Berdasarkan situasi yang mendorong dihasilkan keputusan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang diperlukan dalam situasi menghadapi masalah. Masalah yang biasa dan yang terstruktur memunculkan kebijakan dan peraturan untuk membimbing pemecahan peristiwa yang sama. Misalnya, keputusan cuti hamil. Kedua, keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan kreatif yang tidak terstruktur dan bersifat baru yang dibuat untuk menangani situasi tertentu. Misalnya, keputusan yang berkaitan dengan pasien. Berdasarkan proses pembuatan, keputusan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, keputusan model normatif atau model ideal memerlukan proses sistematis dalam pemilihan satu alternatif, dan beberapa alternatif perlu waktu yang cukup untuk mengenal dan menyukai pilihan yang ada. Yang kedua, keputusan model deskriptif, pendekatan lebih pragmatif berdasarkan pada pengamatan dalam membuat
keputusan yang memuaskan ataupun yang terbaik. Dan sekian video saya di hari ini. Dan untuk teman-teman, sekian video saya di hari ini. Dan bagi teman-teman yang masih bingung untuk masuk di universitas mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena universitas kami sudah masuk dalam akreditas B dan universitas kami sudah berbagai macam fakultas yang ada di dalamnya. Jadi bagi teman-teman jangan ragu-ragu, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya.